Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kelas 5 Istanbul, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini semuanya sehat ya, sehingga besok hari Kamis kita bisa hadir offline di sekolah. Nah, Ananda, hari ini kita lanjutkan pembelajaran secara online dulu ya. Kita masuk dalam tema 3, subtema kedua, dan subtema ketiga. Nah, hari ini kita masuk dalam muatan SBDP. Nah, dalam muatan SBDP kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Kita akan mempelajari tentang batik. Nah, Ananda sudah pernah tahu tentang batik? Kita akan pelajari secara bersama-sama ya. Nah, kita mulai dengan mengenal batik. Nah, Ananda, daerah Jawa Tengah itu merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik yang terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Nah, untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam. Misalnya seperti motif parang, babon angrem, dan wahyu tumurun. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari batik Pekalongan. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Ananda, kita tahu bahwa batik ini merupakan budaya Indonesia, keragaman budaya yang harus kita jaga. Jadi perlu kita mempelajari, mengenal, dan mengetahui bagaimana sih cara pembuatan batik. Nah, sekarang kita belajar tentang alat dan bahan membatik. Ada banyak nih, ada malam atau lilin, kemudian ada canting, ada kain, ada wajan dan kompor, kemudian ada juga gawangan. Nah, gawangan ini adalah tempat untuk meletakkan kain yang akan digantung. Nah, ini beberapa contoh motif batik di Nusantara. Ini yang pertama ada motif batik Solo Parangkusumo. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kemudian yang kedua di sebelahnya ini adalah motif batik Pekalongan. Nah, dia lebih berwarna ya. Nah, ini yang sering juga kita temui nih biasanya. Ini adalah ternyata motif batik Cirebon Megamendung. Ya, ini adalah motif Megamendung. Kemudian ini yang satunya adalah motif batik Yogyakarta, motif ceplok. Nah, ini juga sering kita temukan nih biasanya di jarik-jarik nenek-nenek kita atau mbah-mbah kita. Nah, apakah masih ada yang lain? Nah, masih ada ya. Jadi jenis batik itu macam-macam sekali. Ya, dan banyak sekali jenis-jenisnya, warna-warna itu macam sekali. Makanya luar biasa ya kekayaan batik di Indonesia ini. Nah, kemudian teknik membatik itu bermacam-macam juga ya. Ada 3 jenis. Yang pertama ada teknik tulis. Ini menggunakan canting sebagai alat pembuat motifnya. Kemudian ada teknik cap. Nah, ini menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Kemudian ada juga teknik cetak atau teknik sablon. Jadi batik itu bisa dibuat dengan berbagai macam cara gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar satu cara saja. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri loh. Nah, misalnya motif batik parang rusak ini yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Wah, Masya Allah ya, ternyata dari setiap ukiran-ukiran batik yang rumit, yang unik, yang menarik, yang bagus itu ternyata menyimpan makna yang luar biasa. Nah, kira-kira ada yang mau membuat batik? Kita bisa loh belajar membatik dengan cara-cara yang sederhana. Nah, salah satu caranya dalam belajar membuat batik adalah kita bisa menggunakan teknik ekoprint. Nah, teknik ekoprint itu seperti apa? Apa sih ekoprint itu? Jadi,
Nah, teknik ekoprint itu berasal dari kata eko, yaitu ekosistem atau alam, sedangkan print adalah mencetak. Jadi ekoprint itu merupakan teknik ya, cara membuat sesuatu atau seperti batik ya, semacam batik corak dengan menggunakan bahan-bahan alam. Misalnya dari ranting, dari daun, atau mungkin dari bunga. Nah, teknik ekoprint itu ada dua nih. Yang pertama ada pounding atau dipukul, kemudian yang kedua steam atau dikukus. Nah, alat-alat dan bahannya apa saja sih ketika kita mau membuat ekoprint ini gitu, untuk belajar membatik secara sederhana. Nah, kita lihat nih alat dan bahannya apa saja. Nah, yang pertama yang kita sediakan pasti alas ya. Alas itu bisa kita menggunakan keramik atau mungkin kayu yang rata. Kemudian ada kain ya, kain apa saja, bisa ukuran 30x30 ya, atau sesuai dengan selera Ananda. Kemudian ada palu, kemudian plastik. Nah, bahan-bahannya ada semua ya, pastinya di rumah dan insya Allah mudah didapatkan. Untuk cara pembuatan dari teknik ekoprint ini, kita bisa menggunakan kain yang ada di rumah ya, tidak perlu membeli, kita pergunakan kain yang ada di rumah, misalnya kain katun atau mungkin kain yang sudah berbentuk seperti ini, bisa seperti tas dan kain-kain yang hanya lebaran juga bisa. Nah, kemudian kita letakkan plastik ya di bawahnya, di bawah kainnya supaya tidak tembus. Nah, setelah itu kita ambil daun-daun yang akan kita pakai ya untuk ekoprint ini. Nah, di sini contohnya misalnya daun pepaya. Nah, banyak sekali daun-daun yang bisa digunakan, misalnya daun kenikir ya, dan daun-daun lain atau bunga-bunga lain. Kemudian dilapisi kembali dengan plastik, kemudian dipukul-pukul. Nah, dipukul-pukul saja sampai warnanya keluar. Nah, dipukulnya pelan-pelan ya sampai rapih ya, warnanya keluar semua sampai menempel di kain yang akan kita beri warna dari daunnya. Nah, dipukul-pukul terus ya sampai semuanya selesai. Jadi untuk daunnya itu terserah kita mau pakai daun apa, kemudian mau bentuknya seperti apa itu terserah kita ya. Kita hanya memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita saja. Nah, ini contohnya seperti ini sampai semua selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa lepas ya plastiknya. Nah, seperti ini, kita ambil sisa-sisa yang mungkin masih menempel, kita bersihkan. Nah, sudah jadi. Nah, ini adalah hasil ketika sudah dipukul-pukul. Nah, kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai dipukul-pukul, kita bisa lanjutkan dengan pengeringan di bawah sinar matahari. Nah, ini bisa beberapa hari mungkin ya. Nah, kemudian kalau sudah beberapa hari bisa dinetralkan ya, dinetralkan terlebih dahulu, artinya dibiarkan saja beberapa waktu, kemudian kita rendam dalam air tawas atau air kapur. Nah, sudah jadi. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk belajar bagaimana sih membatik dengan cara-cara sederhana menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Kalau tadi kita hanya menggunakan satu warna, nah, di sini ini contoh-contoh lain ya, ketika kita menggunakan bahan-bahan yang berwarna juga, misalnya dari bunga-bunga. Nah, ini ada berbagai macam, ada berwarna merah, oranye, hijau ya, dengan berbagai macam bentuk. Jadi bentuknya itu kita bisa atur tuh sesuai dengan keinginan kita. Mau bentuknya kecil-kecil, mau besar-besar, berarti bahan-bahan yang kita cari atau yang kita pakai adalah bahan-bahan yang kecil-kecil dan bahan yang besar-besar. Nah, cantik bukan? Contoh-contohnya.
Nah, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai waktu kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini ada 2. Yang pertama, silahkan mengerjakan 2 soal ini ya. Ini dikumpul di classroom, menyebutkan alat dan bahan, kemudian menyebutkan dan menjelaskan 3 teknik pembuatan batik. Nah, ada di dalam video. Nanti dilihat ya. Kemudian yang kedua, nanti di tanggal 17 November itu kan pekan kedua kita offline. Jadi, pekan kedua offline nanti harapannya Anda bisa membawa contoh ekoprint yang Ananda buat di rumah ya dengan cara sederhana tadi ya, tinggal cari bahannya, dipukul-pukul kemudian jadi gitu. Nah, nanti direndam di air tawas. Kalau misalnya nggak ada air tawas, nggak ada tawasnya, sudahnya nggak ada di rumah gitu ya, boleh cukup selesai sampai penjemuran saja atau penetralan ya. Kemudian nanti di hari Rabu tinggal dibawa ke sekolah. Cukup mudah ya. Oh ya, kainnya nggak perlu beli ya, pakai yang ada di rumah saja. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah, ukurannya menyesuaikan saja. Nah, mudah ya, insya Allah mudah. Semangat untuk belajar dan berkreasi dengan cara-cara yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,